RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat pagi pendengar, pemirsa, dan hadirin sekalian. Acara kita akan dipandu oleh Thomas Chamlean, seorang jurnalis yang sudah tidak asing lagi di media, malang melintang selama 13 tahun menjadi seorang jurnalis. Untuk itu, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Di pantai banyak pohon kelapa. Tampak nelayan mulai menua. Di awal saya menyapa, selamat pagi dan selamat datang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi para hadirin sekalian, pendengar dan pemirsa. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara pegelaran budaya pada hari ini. Yang terhormat Bupati Bovendigul atau yang mewakili, yang terhormat Kapolres Bovendigul atau yang mewakili, yang terhormat Dandim 1711 Bovendigul atau yang mewakili, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bovendigul atau yang mewakili, yang terhormat pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bovendigul yang hadir di tempat ini, yang terhormat pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kabupaten Bovendigul, yang terhormat Ketua KPUD Bovendigul, yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Bovendigul atau yang mewakili, dan yang terhormat pula Ketua Suku, pemerhati ataupun juga tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir di Aula Gereja Rehoboth. Selamat pagi buat kita semua. Adapun susunan acara yang nantinya akan kita lalui bersama, yakni pembukaan yang tengah berlangsung, yang kedua adalah doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Radio Republik Indonesia, laporan Ketua Panitia, sambutan Kepala LPP RRI Bovendigul, dan tari-tarian. Kita melangkah ke acara selanjutnya, doa. Baik Bapak Ibu, saya akan berdoa menurut ajaran Kristen Protestan. Bagi Bapak Ibu beragama sahabat dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa dalam kerajaan sorga. Di saat ini kami Radio Republik Indonesia mengadakan kegiatan pagelaran budaya
dan pagelaran pasca pemilu. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan kami ini. Dan sebentar lagi kami akan ada di dalam dialog pasca pemilu. Kiranya Tuhan memberkati semuanya ini dan pendengar yang mendengar di rumah masing-masing. Tuhan memberkati semua kegiatan kami ini. Bapa dalam kerajaan sorga, di tanggal 27 November nanti, kami ada di dalam pesta demokrasi. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati masyarakat agar datang berbondong-bondong ke TPS untuk menyalurkan hak suara mereka ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Ibu Vero yang telah membawakan doa pada pembukaan pegelaran budaya. Kita melangkah ke acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars RRI. Hadirin dimohon berdiri. Angkasawan RRI sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Rika sejalan landasan kerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, selanjutnya kita mendengarkan laporan Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Stasiun LPP Ribo Vendigul, yang saya hormati para tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini, serta teman-teman angkasawan, angkasawati yang telah hadir juga di gedung ini. Pertama-tama mari kita atutkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat
limpahan rezeki dan hidayahnya kita bisa hadir dalam acara obrolan dan pagelaran budaya pada Aula Gedung Rehoboth pada pagi hari ini. Kegiatan ini merupakan agenda nasional yang diselenggarakan oleh LPP RRI setiap tahunnya yang bersumber dari dana DIPA LPP RRI sendiri. Serta dalam rangka menyambut Pesta Demokrasi yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November mendatang. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita kedepannya bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di Nusantara ini, dan juga semoga pada Pesta Demokrasi ke depan bisa terjalan dengan baik dan juga damai. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk melancarkan dan mensukseskan acara pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya atau lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Baik pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, selanjutnya kami mengundang Kepala Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Bovendigul untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, staf ahli Bupati bidang pemerintahan hukum dan politik. Yang kami hormati, Bapak Pimpinan DPRD Bovendigul, dalam hal ini Bapak Ketua 2 Payawan, Bapak Ketua KPU, Bapak yang mewakili Bawaslu, Bapak Ibu pimpinan OPD yang sempat hadir, Bapak Ibu Kepala Suku, Ketua Paguyuban yang ada di Kabupaten Bovendigul, tokoh masyarakat, para tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita diperkenankan hadir dalam acara pagelaran budaya dan pagelaran pasca pemilu 2024 RRI Bovendigul dalam keadaan sehat walafiat. Pagelaran budaya yang dilaksanakan RRI Bovendigul setiap tahun merupakan salah satu upaya LPP RRI dalam melestarikan budaya bangsa. Selain melestarikan budaya yang merupakan warisan leluhur bangsa, terselenggaranya pagelaran budaya saat ini dilaksanakan merupakan upaya untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai moral dan adat ketimuran yang sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda, sehingga seni dan budaya tradisional asli daerah tidak akan lenyap ditelan oleh gegapnya gempita seni dan budaya milik bangsa asing yang tidak terbendung. Dengan pagelaran budaya bagi generasi penerus bangsa akan meresapi nilai-nilai yang tersimpan dalam kesenian dan kebudayaan daerah yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pagelaran budaya juga dilaksanakan sebagai salah satu cara membangun identitas budaya bagi generasi muda guna mempertahankan warisan budaya. Melalui pemahaman dan apresiasi terhadap tradisi, seni dan nilai-nilai budaya, sehingga generasi muda dapat menjadi generasi penerus yang membanggakan. Dengan memperkenalkan beragam kekayaan budaya sejak dini, generasi muda dapat tumbuh dengan bangga akan identitas budaya mereka. Hal ini akan membentuk fondasi kuat bagi mereka untuk menjaga dan mengembangkan warisan budaya yang dimiliki sehingga terus dapat dilestarikan dan mewariskan kepada generasi selanjutnya. Hadirin yang berbahagia, dalam pagelaran kali ini selain disajikan tarian dari berbagai daerah serta penampilan alumni Bintang Radio Indonesia Bovendigul 2004 sekaligus dialog pemilu damai, menghadirkan narasumber yang mengajak masyarakat di Kabupaten Bovendigul untuk turut mengawal pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati
Kabupaten Bovendigul secara luber dan jurdil, sehingga pemilu kada yang dilaksanakan tanggal 27 November yang tinggal 7 hari lagi dapat berlangsung dengan damai, aman, tertib, dan lancar sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang tulus kepada narasumber, Bapak Ibu undangan yang hadir, pendukung acara serta teman-teman panitia yang telah berupaya untuk mempersiapkan dan melaksanakan pagelaran budaya di hari ini. Semoga pagelaran budaya yang dilaksanakan LPPRI Bovendigul hari ini berdampak bagi pelestarian budaya di Kabupaten Bovendigul. Demikian sambutan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebaikan, Rahayu. Sekian dan terima kasih. Indonesia identik dengan keberagaman suku, budaya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Berbicara soal budaya, tentu tidak terlepas dari identitas sebuah bangsa. Beragam tarian tradisional, alat musik, bahasa daerah, bahkan pakaian adat yang memukau menjadi ciri khas masing-masing daerah. Di sisi lain, di era globalisasi, digitalisasi, budaya asing semakin mudah masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya masyarakat. Ini menjadi tantangan bagi pelestari budaya untuk tetap mempertahankan keutuhan budaya masing-masing demi memperkuat jati diri sebagai bangsa Indonesia. Maka kita harus melestarikan budaya dengan menjaga warisan leluhur. Untuk itu, tak ketinggalan dalam kegiatan pagelaran budaya yang diselenggarakan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Bovendigul pagi hari ini akan menampilkan tarian tradisional dari 3 suku yang berbeda, dari Papua, dari Maluku, dan juga dari Nusa Tenggara Timur. Baik pendengar dan pemirsa, inilah saatnya kita saksikan penampilan peserta pertama dari SMA Santo Yosef Tanah Merah dengan tarian kreasi.
Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Sekali lagi kita berikan aplaus buat kalangan pelajar SMA Santo Yosef Tanah Merah yang sudah membawakan tarian kreasi. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Bovendigul, selanjutnya kita saksikan tarian Sosoy Evav dari etnis Kei. Namun sebelum kita menyaksikan penampilan mereka, kita dengarkan sinopsis tentang tarian Sosoy Evav. Tarian Sosoy Evav merupakan salah satu dari sekian banyak tarian yang berasal dari daerah Kei, Maluku Tenggara. Tarian ini menggambarkan keceriaan dan sekaligus kelembutan seorang putri dari Kei yang diiringi dengan bunyi suling, tifa, dan gong, lambang dari budaya Evav atau Kei
yang harus dilestarikan turun-temurun dalam semangat hukum Larbul Ngabal. Jenis tarian Sosoi Ewalf biasanya ditampilkan pada acara-acara penting sebagai suatu kehormatan dan menunjukkan bahwa betapa pentingnya adat dan budaya Kei yang harus dipelihara turun-temurun oleh generasi muda untuk menjaga kekayaan budaya.
Baik pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Bovendigul, sekali lagi kita berikan aplaus kepada tarian Sosoy Evaf yang dibawakan oleh etnis Kei. Pendengar, kembali kita menyaksikan penampilan ketiga dari suku Maumere Sika, MOF Nusa Tenggara Timur yang dibawakan Sanggar Hegong. Tari Hegong adalah tarian tradisional yang berasal dari Maumere Sika, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini dikenal sebagai salah satu tarian kebesaran masyarakat Maumere dan sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti acara adat, penyambutan tamu penting, dan festival budaya. Meskipun asal-usul tari Hegong belum diketahui secara pasti, namun dipercaya bahwa tarian ini telah ada sejak lama dan memiliki akar dalam tradisi masyarakat Maumere. Tari Hegong adalah tarian tradisional yang berasal dari Maumere Sika, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini dikenal sebagai salah satu tarian kebesaran masyarakat Maumere dan sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti acara adat, penyambutan tamu penting, dan festival budaya. Meskipun asal-usul tari Hegong belum diketahui secara pasti, namun dipercaya bahwa tarian ini telah ada sejak lama dan memiliki akar dalam tradisi masyarakat Maumere. Tari Hegong sering dikaitkan dengan upacara adat dan ritual-ritual tertentu. Tari Hegong biasanya dipentaskan dalam kelompok yang terdiri dari beberapa penari. Ada seorang pemimpin tarian yang berada di posisi paling depan. Penari akan dilengkapi dengan atribut seperti kun, lesu, dan reng. Tari Hegong sangat populer di Maumere dan sekitarnya. Tarian ini sering ditampilkan dalam berbagai acara baik di tingkat lokal maupun nasional.
Pendengar dan pemirsa, sekali lagi kita berikan aplaus buat Sanggar Hegong. Kendati kita Boven Digul berada di kawasan tapal batas, namun kolaborasi berbagai macam suku yang bergabung dengan 5 suku besar yang ada di Boven Digul mencerminkan bahwa kita Boven Digul meskipun berbeda-beda tetap satu hati, satu tujuan, dan itu menjadi harapan kita ke depan. Penampilan dari 3 peserta tadi sekaligus menutup kegiatan kita di siang hari ini dalam acara Pegelaran Budaya tahun 2024. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Dan tentu saya masih bersama Anda para pendengar dan pemirsa. Kegiatan selanjutnya dalam acara Dialog Pasca Pemilu yang akan dipandu oleh rekan kami Yohanes De Godeng. Sesaat lagi kita break sejenak. Para hadirin, pendengar dan pemirsa, pesta rakyat yang diselenggarakan 5 tahun sekali tak terasa sudah di depan mata. 27 November sebagai penentu siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Tentu dengan besar harapan bisa membawa Kabupaten Boven Digul khususnya bisa lebih baik ke depan. Dan sebagai kota sejarah dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Pendengar dan pemirsa, kita melangkah ke acara selanjutnya. Mendengarkan sekaligus menyaksikan Dialog Pasca Pemilu yang akan dipandu oleh rekan kami Yohanes De Godeng. Dengan narasumber sebagai berikut. Ketua KPUD Boven Digul, Bapak Adrianus Kairen, dipersilakan. Narasumber selanjutnya dari Bawaslu yang diwakili oleh Bapak Franz Asek, dipersilakan. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Boven Digul di mana saja Anda berada, pemirsa dan juga hadirin yang sudah hadir dalam obrolan pasca pemilu 2024 menuju pemilu damai. Tentunya di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana strategi pengamanan yang akan dijalankan oleh KPUD, Bawaslu dan juga pihak keamanan dalam hari ini Polres Boven Digul yang saat ini Bapak Kapolres kita masih dalam perjalanan menuju ke dialog kita. Dan pendengar RRI Boven Digul yang ada di 20 distrik 112 kampung serta pemirsa RRI di mana saja Anda berada, pagi hari ini kita akan banyak berdialog dan juga kami mengajak para hadirin yang ada di dalam ruangan ini untuk bisa juga beraudiens dengan para narasumber kita terkait dengan pemilu damai tentunya. Dan kita menyapa langsung di pagi hari ini, selamat
pagi Pak Ketua, bagaimana kabar di hari ini? Iya, selamat pagi Om Yoris, luar biasa, puji Tuhan hari ini tetap sehat. Amin, itu yang diharapkan Pak ya, supaya pemilu kita ini tetap berjalan pastinya ke depannya. Dan juga salah satu narasumber kita dari Bawaslu Kabupaten Bovendigul yang juga sudah hadir, Bapak Frans. Selamat pagi, bagaimana kabar di hari ini? Ya, terima kasih Bang Yoris, selamat pagi buat kita semua. Puji Tuhan sampai dengan hari ini kami masih diberikan kesehatan. Amin. Amin. Ya, sehingga suasana pemilu juga dalam pengawasan yang baik. Baik itu juga pihak kepolisian, saat ini juga kita masih menunggu kehadiran Bapak Kapolres sendiri yang sedang dalam perjalanan menuju ke ruangan obrolan kita di pagi hari ini. Kita langsung saja ini terkait dengan bincang-bincang kita atau obrolan kita pasca pemilu ini. Nah, Pak, pemilu tinggal menghitung hari lagi ini. Ini kita ke Bawaslu dulu ini. Bagaimana langkah konkret yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mencegah praktik politik uang selama pilkada? Karena hal ini yang akan berdampak pada sengketa-sengketa pemilu itu akan bermunculan. Silakan Pak Frans. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini sangat menarik sekali karena potensi itu sangat besar kemungkinan terjadi dilakukan oleh tim pemenangan pada masa tenang. Itu berpotensi tinggi terhadap adanya praktek politik uang yang dimungkinkan terjadi pada pemilihan kita kali ini. Nah, untuk itu memang pada prinsipnya Bawaslu diberikan kewenangan untuk selain melakukan pengawasan juga diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan. Dalam praktek politik uang sendiri, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu yang akan memenuhi unsur perbuatan tersebut dikategorikan sebagai politik uang adalah ketika adanya pemberian barang ataupun jasa kepada pemilih dengan adanya unsur ajakan. Nah, ini beras, ini garam, ini supermi, rokok, tapi ingat pilih saya pada tanggal sekian. Nah, itu ada unsur ajakan itu yang kemudian dapat dikategorikan sebagai perbuatan praktik politik uang yang akan terjadi. Ini yang kemudian akan Bawaslu sedang menyusun strategi pengawasan dengan melakukan pencegahan bahwa pada masyarakat kita yang ada di Bovendigul untuk kita sama-sama menggerakkan pribadi-pribadi kita untuk kita tolak itu politik uang. Sejarah kita lakukan pengawasan secara saya sebagai pengawas pemilu itu sampai dengan pemilu ke-5 kali di Bovendigul ini belum pernah ada masyarakat datang melaporkan terhadap adanya praktek politik uang yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas pemilu dalam memberantas praktek politik uang. Pada Pilkada 2020, Bawaslu sendiri melakukan tangkap tangan terhadap proses politik uang dilakukan oleh pemilih. Nah, untuk itu kita harapkan kalau bisa pada pemilihan kali ini, barang siapa yang amplop-amplop pada hari tenang itu akan turun ke masyarakat. Itu diprediksi oleh Bawaslu bahwa 3 hari masa tenang itu amplop akan berkeliaran di masyarakat sampai dengan H-1 pemilihan. Untuk itu kita harapkan dukungan masyarakat. Siapa yang berani ketika mendapatkan amplop di masa tenang itu datang dan membawa barang bukti itu ke Bawaslu atau pengawas terdekat. Karena kami di Bawaslu sendiri ada pengawas di TPS, ada pengawas di kampung, ada pengawas di distrik, dan ada pengawas di kabupaten. Jadi kami minta partisipasi pemilih masyarakat semua, kita sama-sama cegah politik uang. Orang bicara rame politik uang, tapi kita sendiri tidak pernah punya kesadaran untuk bagaimana kita mencegahnya. Nah, kalaupun itu menjadi tugas Bawaslu untuk melakukan pencegahan, tetapi yang akan menjadi objek terhadap politik uang adalah masyarakat itu sendiri. Ya, untuk itu kami minta partisipasi masyarakat. Ayo kita tantang masyarakat untuk bisa melapor siapa yang bawa amplop untuk memberikan kepada masyarakat untuk mengajak kita memilih calon tertentu.
Mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan. Baik Pak Frans, tentunya ini masyarakat kita juga mau melapor juga takut karena itu nanti akan kena undang-undang bagi mereka yang menerima. Nah ini bagaimana Bawaslu menangani laporan selama tahapan pilkada itu? Ini yang perlu kita klarifikasi. Jadi Pak Bung Yoris, jadi sebenarnya dalam praktik politik uang ini penerima tidak mendapatkan konsekuensi pidana. Jadi pada undang-undang sebelumnya itu diatur, itu pemberi dan penerima dapat dikenakan sanksi. Tapi setelah dilakukan perubahan, maka sekarang itu pemberilah saja yang dapat diberikan sanksi. Jadi penerima tidak lagi dikenai sanksi. Nah, jadi pemberi yang akan dikenai sanksi. Untuk itu masyarakat jangan takut, lapor Bawaslu atau lapor pengawas pemilu supaya kita tindak lanjuti sehingga ada efek jerah, supaya kemudian pemilu ke depan itu orang tidak lagi mengandalkan uang untuk bisa memenangkan, untuk bisa memperoleh kemenangan seperti itu. Baik, tentunya pendengar dan juga pemirsa serta hadirin yang ada di ruangan ini bahwa yang mendapatkan sanksi itu pasti pemberi uang, itu yang memang harus kita simak. Dan kita ke KPU ini selaku penyelenggara, karena bagaimana strategi KPU dalam meningkatkan kesadaran pemilih untuk berpartisipasi secara damai dan aktif ini, karena jika masyarakat tidak berpartisipasi ini juga menjadi salah satu indikasi untuk disengketakan nanti pada saat pilkada. Itu kira-kira bagaimana ini strategi KPU sendiri ini, Pak? Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk kami strategi yang kita lakukan ini terkait dengan meningkatkan partisipasi masyarakat itu kita melakukan sosialisasi. Jadi sosialisasi ini sudah kita lakukan beberapa waktu ke belakang sampai dengan saat ini tetap kita masih genjot. Ada beberapa distrik yang kita laksanakan, ada sekitar sudah 17 kalau tidak salah yang kita sudah laksanakan sosialisasi. Ini tujuannya untuk apa? Ini kita memberikan edukasi, kita memberikan pemahaman, kita mengajak masyarakat untuk luangkan waktu mereka. Jangan lupa di tanggal 27 November. Yang berikut seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fran selaku Komisioner Bawaslu, bahwa kita tolak politik uang. Yang berikut kita tidak boleh golput, karena satu suara itu dia menentukan nasib 5 tahun ke depan. Itu yang terpenting. Yang berikut kita mengajak masyarakat bahwa politik ini cuma hanya sekedar, dia datang ini hanya sesaat. Kita jangan jadikan politik untuk kita terpecah belah, tidak boleh. Hubungan keluarga itu kita bawa sampai mati, hubungan teman kerabat itu kita bawa sampai mati. Namun politik ini dia hanya datang cuma sekedar. Ketika habis sudah, kita tidak boleh dendam lagi. Setelah itu berakhir kita berdamai lagi. Kita kembali kepada hati masing-masing untuk memilih siapapun itu, kembali kepada pribadi, begitu. Artinya kita memberikan pemahaman tingkat kesadaran kepada masyarakat. Selama ini yang terjadi, adik dengan kakak, bapak dengan anak ini kan beda pandangan, beda pilihan. Kadang-kadang ada informasi yang saya dengar di Minip Tanah orang mabok pukul-pukul gara-gara paslon, itu kan sebenarnya tidak boleh, begitu. Artinya bahwa kita ini adalah keluarga. Seperti begitu, siapapun bupatinya adalah bupati kita bersama. Mungkin seperti begitu, Yoris. Baik Pak Ketua. Nah ini bagaimana pula KPU ini memastikan transparansi dalam setiap tahapan pilkada untuk menghindari kecurangan ini sendiri. Silakan. Ya baik, terkait hal itu memang yang terpenting ini kita memberikan BIMT kepada kami baik PPD, PPS maupun KPPS bahwa terkait transparansi ini salah satunya surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini wajib diberikan kepada pemilih. Ketika yang bersangkutan tidak ada, berarti PPS wajib tahan. Begitu. Nah, untuk pemilih yang kemudian yang tidak dapat surat undangan bisa langsung ke PPS kalau tidak dapat. Terus transparansi, artinya bahwa di dalam TPS ini kita melakukan pemilihan ini secara terbuka. Di situ nanti ada tugas KPPS. KPPS bagaimana dia menjelaskan terkait dengan tugas daripada KPPS di tingkat TPS, menjelaskan bagaimana nanti mekanisme pemilihan seperti apa, itu adalah tugas KPPS dan secara transparan.
Berarti hal ini sudah disosialisasikan kepada para petugasnya ya Pak? Diberikan BIMTEK. BIMTEK ya, Iya. oh, itu suatu hal yang luar biasa. Dan juga pendengar, pemirsa, serta hadirin, tentunya pilkada ini sebuah pesta rakyat yang seharusnya kita harus menjaga dan mengkawal itu secara baik sehingga pesta demokrasi di Kabupaten Bovendigul menjadi pesta rakyat yang memilih pemimpin-pemimpin luar biasa untuk Kabupaten Bovendigul ke depan pastinya. Dan di pagi hari ini masih bersama 3 narasumber kita, ada pihak Bawaslu, pihak KPU dan juga Polres Bovendigul yang saat ini sementara kita masih menunggu kehadirannya. Dan saudara pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, sebelum kita melanjutkan obrolan kita di siang hari ini dalam acara obrolan pasca pemilu 2024 menuju pemilu damai, kita bersama-sama dengarkan lantunan lagu Tanah Papua dari peserta bintang radio Frederickson Siljian Mangantartiwa. Pulauku yang ku puja selalu, tanah Papua, pulau indah, hutan dan lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas, gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau ku puja selalu, keindahan alammu yang mempesona. Deras mengalirkan emas, Syo ya Tuhan, terima kasih. Yang ku puja selalu, tanah Papua, pulau indah, hutan lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas, gunung, lembah-lembah yang penuh
Oh ya Tuhan, terima kasih. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, pemirsa dan juga hadirin yang ada di Rehoboth Tanah Merah di pagi hari ini, dan saat ini kita masuk dalam audiens. Tentunya kami memberikan kesempatan kepada 3 penanya dari hadirin untuk kita bersama-sama bertanya terkait dengan pemilu ini sendiri menuju pemilu damai. Kami persilahkan untuk 3 audiens untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber kita di pagi hari ini, bagaimana mekanisme agar kerawanan itu kita cegah sedini mungkin sebelum pelaksanaan pilkada itu berjalan. Kami persilahkan dulu untuk para hadirin yang mau bertanya, dipersilahkan. Iya, dari Bapak Ben Bob ya, silakan. Selaku pemerhati RRI beliau. Terima kasih izin. Nama Kanisius Ben Bob, tokoh masyarakat Bovendigul. Yang saya mau minta itu, kalau ketika sebelum hari H terjadi gesekan, konflik meledak, seperti apakah pemilu ini bisa ditangguhkan, ditunda, atau seperti apa? Saja itu yang saya minta. Kalau terjadi komplain antara kelompok masyarakat tim dengan tim, seperti itu, bisa diadakan lakukan PSU? Seperti itu. Terima kasih. Iya, itu penanya kita dari tokoh masyarakat Bovendigul, silakan. Selamat siang. RRI menyiapkan untuk kita menyampaikan terima kasih untuk RRI dan juga hadir Ketua KPU, Bawaslu, dan hadirin yang hadir di tempat ini. Nama saya Bapak Yohanes Kebrot, tidak lazim lagi. Yang saya pertanyakan dan besok akan terjadi, yaitu DPT, daftar pemilih tetap yang ada di tempat lain dikasih pindah di tempat lain. Pengalaman kemarin pemilu tahun lalu, yang adanya di pemilihan di bagian Asiki sana, tapi namanya dikasih pindah di Asiki. Akhirnya tidak jadi banyak pemilihan, konflik besar. Sehingga ke depan tidak boleh terjadi. Tinggal 7 hari lagi, tanggal 27 November besok, DPT tetap di TPS itu, tetap TPS itu. Tidak boleh kasih pindah ke tempat lain. Terima kasih. Iya, masih ada satu penanya lagi. Selamat siang. Ya, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Esebi Balio, asal Sukawayu, dan saya perwakilan suku Sementara Pela. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin menyampaikan kepada 3 narasumber, terutama kepada Bapak Ketua KPU. Kebanyakan pemilihan, setiap kali pemilihan kami lihat mereka yang dapat undangan ikut coblos, sedangkan mereka yang tidak dapat undangan mereka gegabah. Dalam arti bahwa apakah KTP bisa digunakan dalam kegiatan pencoblosan? Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Iya, ternyata diberi kesempatan satu penanya lagi, silakan. Baik, terima kasih. Shalom untuk kita semua. Puji Tuhan bahwa kita semua ini warga Bovendigul mencintai pemilu yang damai. Saya juga sepakat. Untuk itu, ya saya ada amati sedikit juga. Kita punya warga ini rupanya mereka sudah sadar untuk pemilik kada.
yang terbukti dari beberapa waktu lalu saya lihat mereka semangat ikut turut berkampanye. Itu saya lihat bahwa animo masyarakat untuk memilih itu sangat tinggi. Hanya saya yang perlu kita perhatikan, pemilih boleh kita lakukan dengan memperhatikan aturan-aturan main pemilu. Jangan sampai dalam implementasi sosialisasi pilkada ini, masyarakat kita ini punya hak itu disabotase. Ya, disabotase oleh praktek-praktek yang tidak etik. Baik dengan uang kah, dengan janji-janji mulu. Nanti kalau kau pilih saya itu nanti saya bangun ini, bangun itu. Saya rasa itu yang perlu diperhatikan oleh warga pada umumnya dan juga untuk kita yang selaku aktor-aktor dalam pemilu kada ke depan. Saya pribadi sebagai kepala suku Korowai, nama saya Adonia Yalengkatu, mengharapkan dan juga menghimbau kepada masyarakat saya supaya memilih itu dengan secara mandiri, ya, secara mandiri, tidak diintervensi oleh politik uang dan janji-janji palsu seperti itu. Terus kita berusaha supaya jaga kebersamaan kita sebagai warga Bovendigul. Kita berusaha sukseskan pilkada ini contoh damai di Bovendigul. Itu saya sendiri punya harapan seperti itu, sehingga memang saya ada hampir 3 hari ini saya ikuti begini di kelompok masyarakat saya itu dong, di internal Kombai Korowai saya itu macam baku marah sendiri seperti itu. Jadi saya rasa bahwa jangan semua 4 orang ini kita punya orang-orang terhebat di Bovendigul. Jadi masing-masing boleh silahkan pilih menurut hati nurani. Demikian. Shalom. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul di mana saja Anda berada, pemirsa dan juga hadirin. Tentunya buat kedua narasumber kita, ini ada pertanyaan dari ketiga tokoh masyarakat kita. Yang pertama, bagaimana jika sebelum pelaksanaan terjadi insiden, apakah ini dibatalkan atau dilanjutkan atau PSU? Nah, kami persilahkan dari KPU dulu untuk menjawab atau Bawaslu, silakan. Dengan peristiwa penanya dari Bapak Kanisius Ben Bob, silakan. Ya baik, terima kasih. Ini pertanyaan ini bagus pertanyaan ini. Jadi kadang ada situasi di mana tidak bisa dihadapi oleh petugas, kemudian mereka ambil langkah sendiri begitu. Jadi dalam pemilihan ini ada selain pemungutan suara serentak tanggal 27, di pasal 112 Undang-Undang Pemilihan itu diatur, bisa kita melakukan pemungutan suara ulang, bisa kita melakukan pemungutan suara lanjutan, bisa kita melakukan pemungutan suara susulan. 3 jenis pemungutan suara ini diatur dalam pasal 112 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak bahwa ketika ada konflik pada saat hari pemungutan suara atau pada saat hari sebelum pemungutan suara yang kemudian mengakibatkan tidak dapat dilakukan pemungutan suara pada tanggal 27 misalnya, itu dapat dilakukan pemungutan suara susulan sebagaimana diatur dalam pasal 112 tadi. Nah, itu bisa pemungutan suara susulan. Kemudian bagaimana kalau pemungutan suara ulang? Jadi pemungutan suara ulang itu dapat dilakukan apabila yang pertama, orang yang tidak berhak itu menggunakan hak pilih di TPS tertentu. Misalnya orang yang tidak berhak itu namanya tidak ada di DPT di situ. Dia tidak sebagai pemilih DPTB, dia juga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih KTP. Dia masuk saja menggunakan hak pilih. Sedangkan dia tidak boleh menggunakan hak pilih di TPS itu. Ketika itu ditemukan oleh pengawas pemilu, maka itu bisa terjadi pemungutan suara ulang. Kemudian yang kedua, ada pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali. Jadi dia coblos di TPS A, kemudian dia pindah lagi coblos di TPS B. Nah, itu dia menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, sehingga dia itu di TPS itu bisa dilakukan pemungutan suara ulang. Dan itu sudah sering terjadi. Kita Bovendigul setiap pemilihan kita
rekomendasikan pemungutan suara ulang. Karena masih banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat ini memaksakan kehendaknya untuk memilih. Ini juga dampak dari mungkin TPS-nya jauh atau dia kesulitan mendapatkan TPS-nya, akhirnya sudah dia paksa masuk di situ. Akhirnya konsekuensinya kita melakukan pemungutan suara ulang. Kemudian yang ketiga, pemungutan suara susulan. Itu misalnya pada saat pemungutan suara berlangsung, orang mampu datang bikin kacau dan akhirnya hasil semua rusak dan sebagainya. Maka pengawas pemilu bisa merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan. Jadi kemarin sampai di mana, misalnya sampai di pemungutan suara bupati, kemudian terhenti, jadi besok kita lanjutkan dengan pemungutan perhitungan suara misalnya gubernur begitu. Itu bisa dilakukan, ada 3 jenis alternatif itu. Kondisi ini seperti kemarin saya coba dapatkan informasi juga teman-teman di kampung Awaken dan Arimbet. Mereka bilang, aduh kami kemarin bawa logistik sampai di Klopkam begini, waktu sudah cukup untuk sampai ke Awaken dan Arimbet. Terpaksa kita lakukan pemungutan suara di Klopkam karena sudah mendekati H-1. Waktunya sudah tidak cukup untuk. Padahal sebenarnya kondisi tersebut itu kita bisa lakukan pemungutan suara susulan. Sehingga Bapak Ibu sampaikan bahwa kami sampai di kondisi ini kami tidak bisa jangkau sampai ke kampung pada saat hari pemungutan suara. Maka kondisi ini bisa kita rekomendasikan untuk pemungutan suara susulan. Karena logistiknya belum sampai ke tempat. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu terkait dengan pemungutan suara susulan untuk lanjutan dan pemungutan suara ulang itu ada diatur. Jadi itu dimungkinkan terjadi ketika ada hal-hal yang kita temukan. Baik. Nah ini ke Bapak Ketua KPU juga ini terkait dengan masalah DPT. DPT tadi disampaikan bahwa bagaimana dengan yang ada di tempat lain tapi dia mencoblos di tempat lainnya, itu bagaimana komentarnya itu Pak? Masalah DPT ini sendiri. Ini kan terkait hal itu, kita lihat sebenarnya DPT asalnya dulu. Jadi pemilih yang dapat menggunakan hak pilih ini yang terdaftar dalam DPT. Jadi contoh kalau pindah memilih ini kan ada kategori. Jadi kalau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, baru dia menggunakan hak suara ini kan tidak bisa. Itu khusus untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT. Nah, terkait dengan pertanyaan yang untuk C pemberitahuan atau undangan untuk pemilih. Undangan pemilih ini kan ketika kalau tidak dapat undangan, tidak sempat dibagikan oleh petugas KPPS. Di dalam PKPU 17 2024 pasal 19 ada 3 poin penting di situ. Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya ini yang pertama KTP yang sudah terdaftar, itu KTPL, KTP elektronik. Yang kedua yang tidak terdaftar itu pengguna KTP. Yang berikut ini pemilih pindahan, itu yang dapat menggunakan hak pilihnya. Nah untuk pemilih pengguna KTP ini kan sesuai dengan alamat domisili. Jadi kalau kampung Persatuan berarti dia di kampung Persatuan, dia tidak bisa di kampung lain. Mungkin seperti begitu. Nah, ini juga dari audiens kita bertanya terkait untuk ketegasan dari penyelenggara maupun pengawas ini agar tidak bermain dengan aturan ini, seperti apa ini komitmen dari Bawaslu dan KPU, karena hal-hal seperti ini akan menimbulkan suatu permasalahan atau sengketa dalam pemilu. Itu seperti apa sejauh ini komitmen dari Bawaslu dan KPU? Silakan. Baik, yang pertama ini kan kita mengacu kepada sumpah dan janji setelah kami dilantik. Tanggung jawab yang kita jalankan itu, tugas yang diberikan itu wajib kita melaksanakan. Namun dalam upaya kami ini kita melakukan edukasi, melakukan BIMTEK kepada kita punya teman-teman ad hoc. Tugas yang diberikan teman-teman jalankan sesuai dengan aturan yang ada. Namun kita sebagai manusia biasa, artinya bahwa kita tidak tahu situasi akan terjadi di lapangan, kan kita tidak tahu. Tetap kita dorong, kita genjot teman-teman kita di bawah untuk tetap melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip penyelenggara pemilihan, transparan, adil, jujur, dan lain-lain. Itu yang harus kita utamakan.
Dan untuk yang berikut, kita sampaikan juga ke teman-teman KPPS bahwa tolong layani pemilih sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengalaman-pengalaman kemarin, mungkin ada pengalaman mungkin pemilu kemarin 14 Februari itu menjadi catatan. Manusia ini kan tidak terlepas dari kesalahan. Namun bagaimana supaya kita memperbaiki kesalahan itu, kita lakukan pencegahan. Seperti begitu. Dari Bawaslu sendiri? Ya, untuk Bawaslu sendiri setelah teman-teman kita jajaran tingkat bawah, setelah kita lakukan perekrutan dan pelantikan, itu sudah kami instruksikan bahwa jajaran penyelenggara itu wajib hukumnya netral. Penyelenggara wajib hukumnya netral, dalam arti tidak berpihak dengan menggunakan kewenangannya untuk mendukung calon tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga kami minta kepada pemilih atau masyarakat yang kemudian menemukan adanya ketidaknetralan penyelenggara kita itu dapat dilaporkan kepada kami untuk kami tindak lanjuti. Dan juga pengawas kita ada di TPS, tadi saya sampaikan di kampung juga ada. Jadi ketika ada Bapak Ibu sekalian mengalami permasalahan terkait dengan bagaimana saya bisa masuk ke TPS, itu ada kendala dan sebagainya, itu bisa secepatnya berkoordinasi dengan pengawas kita. Kenapa? Karena kami sekarang itu menyiapkan semacam helpdesk begitu yang ada hubungan komunikasi antara pengawas TPS langsung ke Bawaslu Kabupaten. Jadi ketika ada permasalahan di TPS, pengawas TPS kita sudah langsung bisa melaporkan ke kami. Sehingga di lapangan besok ketika Bapak Ibu di TPS ada hal yang ingin ditanyakan atau ada permasalahan, mungkin KPPS menolak atau dan sebagainya, atau tidak ada undangan, tidak ada KTP seperti apa yang dialami di TPS, itu bisa langsung mendekat ke pengawas TPS-nya, langsung sampaikan. Karena informasi yang disampaikan saat itu langsung akan kami terima dan kami tindak lanjuti. Untuk itu yang kami perlu sampaikan, prinsipnya kami penyelenggara sudah sampaikan secara berjenjang, wajib netral, tidak mendukung salah satu pasangan calon tertentu. Mungkin demikian. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul di mana saja Anda berada, pemirsa dan juga hadirin yang ada di Aula Rehoboth Tanah Merah, tentunya bahwa pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Di sanalah peran kita para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga pimpinan yang ada di daerah untuk bersama-sama memantau pelaksanaan pesta demokrasi ini. Bukan berarti kita melepas tanggung jawab kepada pihak Bawaslu dan juga KPU selaku penyelenggara dan pengawas, namun ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai pesta rakyat pastinya. Dan sebelum kita melanjut lagi bincang-bincang dan pertanyaan dari para audiens, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul di mana saja Anda berada, pemirsa dan juga hadirin yang ada di Aula Rehoboth Tanah Merah. Tentunya kita masih dalam acara obrolan pasca pemilu menuju pemilu kada Bovendigul yang damai. Pemilu ini adalah pemilu kita. Dari kita untuk memilih pemimpin masa depan Bovendigul. Siapapun pemimpinnya, itulah anak negeri ini yang siap membawa suatu perubahan menuju Bovendigul yang lebih baik. Di atas panggung kita boleh berdebat, tetapi saat berada di tengah masyarakat, kita adalah saudara. Itulah kita mencintai pemilu kada Bovendigul yang sesungguhnya. Dan saudara pendengar RRI Bovendigul, di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini kami masih memberi kesempatan kepada hadirin yang ada di dalam aula untuk bertanya. Ya, ada Pak Ketua, Wakil Ketua DPR untuk bertanya, kami silahkan.
Baik, terima kasih waktu yang diberikan buat saya. Saya Peter Yawan, Wakil Ketua 2 DPR. Ada beberapa hal yang saya mau menyampaikan buat kita semua, terutama untuk narasumber yang ada. Yang pertama itu kita bersyukur karena masyarakat kita di Bovendigul ini cukup baik, sehingga tidak sampai tahapan-tahapan ini belum pernah ada keributan-keributan yang berarti. Yang berikut itu tadi sudah disinggung menyangkut DPT. Yang saya mau ingin sampaikan mungkin menyangkut surat undangan, karena sering terjadi di tiap TPS surat undangan itu sering jadi permasalahan. Si A punya tapi yang gunakan si B. Ya mungkin hal-hal ini kita perlu tekankan pada petugas-petugas yang ada di KPPS supaya lebih perhatikan itu. Terus yang kedua, yang penting kita mau supaya masyarakat kita ini menggunakan hak politiknya. Nah, sekarang di Bovendigul ini banyak sekali masyarakat yang ada di kampung-kampung sana, mereka ada kumpul sini. Nanti pada hari H-nya mereka mau kembali sudah susah. Bagaimana mereka menggunakan hak politik mereka, hak untuk memilih. Saya pengalaman waktu saya di KPU, mereka datang minta bantu dana untuk pulang ke kampung. KPU tidak disiapkan dana untuk itu. Nah, itu yang saya ingin tanyakan, mungkin ada cara lain untuk pulangkan mereka supaya mereka bisa gunakan hak pilih mereka di sana. Terima kasih. Oke, baik. Kami masih memberikan kesempatan kepada audiens kita. Ya, ada Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya nama Aritet Hall. Jadi saya hanya sedikit mau menanyakan, karena tiap 5 tahun kita kan ada pemilihan baik itu legislatif, eksekutif. Namun yang saya mau tanyakan di sini kepada KPU, apakah ada sosialisasi tentang cara pencoblosan? Karena masih banyak pemula-pemula kita, mungkin mereka belum paham, atau mungkin orang tua-tua kita, atau mungkin yang tidak bisa baca, atau mungkin mata yang kurang terang, bisa didampingi atau bagaimana? Ini perlu disampaikan kepada masyarakat kita pada umumnya. Jadi itu saja saya menanyakan tentang cara pencoblosan. Terima kasih. Baik, masih ada satu kesempatan lagi. Dari pemerintah. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Ulos Sanembon, mewakili pemerintah. Yang saya mau tanyakan, setelah pemilihan, pencoblosan dan pungut hitung di kampung, di TPS, dalam hal ini kampung, lalu hasilnya bawa ke PPD atau dalam hal ini distrik, ini beda jumlahnya. Nah, ini sehingga ini nanti bagaimana? Mungkin ada pengawas atau tim yang memang pantau hasil itu, walaupun di dalam itu ada saksi. Ini terjadi waktu caleg, dan itu saya lihat memang rawan sekali di situ juga. Dari di TPS sana, TPS atau di kampung sana punya hasilnya lain, di PPD ini lain. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih para audiens yang sudah memberikan pertanyaannya di siang hari ini. Kembali ke narasumber kita. Ini pertanyaannya masih terkait dengan DPT dan juga bagaimana mekanisme dan teknis yang akan dilakukan oleh penyelenggara di lapangan. Silakan dulu Pak Ketua KPU untuk menjawab hal ini. Terkait surat undangan ya. Iya, jadi untuk distribusi undangan ini dalam Juknis ini kan di masa tenang, mulai dari tanggal 24, 25 dan 26. Sekarang bagaimana di sini kan yang menjadi catatan ini kan distrik-distrik jumlah DPT-nya banyak, distrik Jair, distrik Mandobo. Tetap kita bagikan sesuai dengan Juknis.
Kalau juknisnya di tanggal 24 sampai dengan 26, maka tetap kita wajib kita distribusi undangan di tanggal itu. Nah, untuk bagi pemilih yang kemudian kalau kita punya petugas KPPS tidak sempat bagi undangan, pemilih itu boleh datang dengan KTP. Dan itu diatur dalam undang-undang. Undangan ini kan cuma hanya bersifat pemberitahuan. Ketika namanya terdaftar dalam DPT, bawa KTP, baru datang ke petugas, sampaikan ke petugas. Nah, ini kadang-kadang undangan ini kan salah digunakan juga. Kalau seandainya masyarakat temukan itu, lapor ke Bawaslu. Ada jajaran di tingkat bawah. Masyarakat tidak boleh takut. Ada Bawaslu, jajaran Bawaslu ini ada Panwas Distrik, ada Panwas Kampung, dan juga pengawas TPS kalau tidak salah ya Pak Fran. Maka bagi pemilih yang belum mendapatkan undangan dan dia tahu bahwa dia punya nama ada di dalam DPT, nanti cek dulu ke petugas PPS dulu. Karena ketika dalam distribusi undangan, petugas KPPS melaksanakan pembagian undangan, ada undangan tersisa, itu nanti dikembalikan ke PPS, namun dibuatkan dalam daftar berita acara seperti kalau tidak salah ya. Jadi di situ dituangkan jumlah surat pemberitahuan yang dikembalikan berapa ke petugas PPS, itu menjadi dasar supaya kemudian ditanya KPPS. Ini kan artinya KPPS juga dia menjaga, itu yang terpenting. Undangan itu setelah kalau dibagikan ada sisa, nanti dikembalikan ke petugas PPS. Kalau pemilih yang belum mendapatkan undangan, komunikasikan dengan PPS setempat. Seperti begitu. Baik Pak, ini dari Pak Wakil Ketua 2 juga, dia menanyakan masyarakat yang dari kampung dan masih ada di atas kota Tanah Merah ini mau pulang tidak ada uang. Nah, ini bagaimana? Adakah kebijakan untuk memberikan kesempatan kepada mereka pada saat hari H itu memilih? Itu kira-kira seperti apa ini dari KPU melihat hal ini? Masyarakat yang memang mau pulang ke kampung untuk memilih tapi tidak ada uang ini, dan mereka masih tetap ada di Bovendigul di dalam kota Tanah Merah, ini seperti apa ini? Iya, terima kasih. Kemarin kita juga sudah rakor juga terkait dengan distribusi logistik, dan hal ini juga kan sempat salah satunya buat kui. Kami ini begini, ini kan pesta demokrasi. Semua unsur kita minta untuk partisipasi, dukung kami. Jadi anggaran yang tersedia itu hanya anggaran terkait dengan tahapan penyelenggaraan. Terlepas daripada itu, maka di sini ada unsur pemerintah. Kita minta juga kerjasama dari pemerintah. Ambat kui, kepala distriknya contoh, terus kepala kampung. Di situ ada berapa kampung masyarakat yang ada di sini. Supaya kita saling bahu membahu. Yang kita selamatkan ini kan pemilih. Kalau untuk kami KPU minta maaf, kami tidak ada uang untuk anggaran yang itu terkait dengan mobilisasi pemilih kembali ke kampung asal. Mungkin seperti begitu. Tapi untuk hak suara mereka atau hak memilih nanti, apakah pada saat tanggal 27 mereka yang masih ada di sini diberikan kesempatan untuk memilih atau kira-kira seperti apa itu Pak? Jadi ini kan untuk masyarakat khusus, ini masyarakat top, terlepas dari pekerjaan, terlepas dari sakit, itu tetap harus kembali ke kampung. Yang dia punya DPT ada di kampung, kembali ke kampung. Karena kalau dia datang di sini terus dia menggunakan orang kasih undangan, itu dia menggunakan suara orang lain, hak orang lain. Itu tidak diperbolehkan. Begitu. Nah, ada juga pertanyaan dari Bapak Ari tadi, untuk sosialisasi apakah sudah dilakukan sosialisasi pencoblosan ini? Karena ada orang tua yang mungkin masih belum paham cara pencoblosan, itu sejauh ini sudah dilakukan sosialisasi untuk proses pencoblosan oleh KPU atau seperti apa Pak? Iya, terkait hal yang ini itu ada dalam juknis, itu salah satunya tugas KPPS. Tugas KPPS memberikan penjelasan sebelum pungut hitung. Jadi terkait dengan tata cara pemilihan itu nanti KPPS sampaikan kepada pemilih, sampaikan kepada masyarakat. Di sini kan ada kategori, contohnya macam tunanetra. Memang sesuai dengan DPT ini kan sesuai dengan daftar hadir urutan. Itu yang dipanggil. Namun kalau kita lihat dari situasi dan kondisi yang ada tadi di lapang, contoh ibu-ibu hamil, tunanetra, lansia, dalam juknis itu kan nanti KPPS tanya ke yang bersangkutan, walaupun dia pun daftar hadirnya mungkin sekitar 50 contoh. Tapi nanti kan ini kan kita lihat dari kondisi fisik.
Dalam juknis tadi KPPS tanya, ini mau memilih duluan atau tidak, begitu. Kalau yang bersangkutan bilang saya masih kuat, tidak apa-apa, begitu. Tapi sosialisasi untuk cara mencoblosnya sudah ya? Sudah, itu sudah dilakukan. Di sini nanti ini kan tata cara pemilihan dan tata cara pencoblosan itu nanti KPPS sampaikan pada saat pemilihan. Jadi setelah sumpah janji nanti sebelum pungut hitung itu dimulai, nanti KPPS memberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana mekanisme pemilihan, begitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari pemerintah juga bahwa setelah melakukan proses pungut hitung di TPS, begitu dibawa ke tingkat PPD, jumlah suaranya berubah. Nah ini bagaimana ini menyikapi hal ini nih? Berbeda. Jadi jumlah yang ada di TPS saat sampai di PPD berubah lagi. Jumlahnya itu seperti apa ini nantinya? Ya, dari KPU. Baik, yang pertama hasil rekapitulasi di tingkat TPS itu wajib sama dengan di tingkat distrik dan juga di tingkat kabupaten, dia tidak boleh berubah. Maka kemarin pada saat BIMTEK itu kami tekankan kepada petugas kami, baik PPD, PPS dan juga KPPS. Ini yang melaksanakan pungut hitung ini kan KPPS di tingkat TPS dan rekapitulasi tingkat distrik ini kan PPD. Nah kita sampaikan hasil yang ada di tingkat TPS jangan pernah merubah. Jangan pernah merubah. Karena itu menjadi hasil perhitungan bersama di tingkat TPS. Di situ ada saksi dari paslon, ada pengawas TPS, ada pemantau pemilihan yang hadir di situ dan juga disaksikan oleh masyarakat pada saat rekapitulasi di tingkat distrik. Maka hasil yang di tingkat distrik atau di tingkat TPS, maka hasil yang di tingkat TPS itu dia tidak boleh berubah. Yang itu yang dibawa ke distrik untuk dilakukan rekapitulasi tingkat distrik. Mungkin seperti begitu. Oke, baik saudara pendengar, pemirsa dan juga hadirin yang ada di Rehoboth tentunya di siang hari ini, kita langsung saja dulu. Sudah ada pihak kepolisian di sini. Pak Gafar, kita ingin sedikit mendapatkan informasi terkait dengan apa langkah antisipasi dari pihak Polres dalam mencegah konflik atau kerusuhan selama proses pilkada itu sendiri, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi langkah-langkah yang diambil oleh petugas kepolisian di mana apabila terjadi konflik kita menyarankan kepada masyarakat, kan sudah dibentuk Gakumdu. Nah, artinya kalau ada salah satu pihak merasa dirugikan, saya kira kita harus menyarankan dulu ke Gakumdu hal seperti itu. Nanti kalau tidak ada jalan lain baru kita melangkah lagi ke berikutnya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Baik, Pak. Nah ini bagaimana koordinasi Polres dengan pihak lain seperti Bawaslu dan KPU untuk menjaga stabilitas keamanan ini tetap terjaga dengan baik pada saat proses pungut hitung itu dilangsungkan, Pak? Baik, tingkat koordinasi baik dari pihak KPU maupun Bawaslu, kita memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar memilih, artinya salah satu paslon jangan karena keadaan terpaksa, sehingga kami dari Polres maupun Bawaslu, KPU memberikan arahan kepada masyarakat, termasuk kami sebagai Kasat Bimas, kami memberikan arahan kepada masyarakat, termasuk anggota saya yang turun ke masyarakat selama beberapa hari ini itu memberikan himbauan terhadap masyarakat terkait pemilu kada. Demikian.
Oke. Untuk dukungan penambahan personel sendiri bahwa kita tahu bahwa dari Brimob. Nah, ini sudah seperti apa realisasi di lapangan untuk pelaksanaan pilkada nanti ini? Karena tinggal menghitung hari saja ini, Pak. Baik, untuk dukungan personil dari Brimob itu ada sekitar 30 personil dari Merauke yang membackup kita. Jadi Brimob itu hanya sekedar standby saja di kota. Namun yang bergeser ke TPS-TPS mau sampai ke kampung itu anggota personil baik Polsek maupun dari Polres yang digeser ke sana. Saya kira demikian. Baik. Oke, pendengar RRI Bovendigul, pemirsa dan juga hadirin yang ada di Aula Rehoboth, tentunya di siang hari ini banyak hal yang kita sudah pelajari dari penyelenggara maupun pihak kepolisian. Nah, ini yang terakhir nih, closing statement Pak Ketua KPU. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat kita sehingga mari kita ciptakan pemilu Bovendigul ini yang damai, silakan. Baik, kami atas nama Lembaga KPU Kabupaten Bovendigul mengajak kepada seluruh masyarakat Bovendigul di 112 kampung dan 20 distrik untuk jangan lupa di tanggal 27 November pastikan bahwa hak Anda tersalurkan. Dan mari kita ciptakan situasi Pilkada 2024 ini dengan damai dan juga dengan tenang sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga di tahun 2024 ini dalam Pilkada ini kita tetap diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melakukan hak pilihnya di tanggal 27 November. Demikian, terima kasih, shalom, dan selamat siang. Oke. Pak Bawaslu, silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan baik ini. Kami bisa menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat yang kemudian akan menjadi pemilih pada hari pemungutan suara tanggal 27 nanti. Baik, kami dari Bawaslu menghimbau agar masyarakat gunakanlah hak pilih, tidak menggunakan hak pilih orang lain untuk melakukan pencoblosan di TPS, kemudian tidak melakukan pencoblosan dari TPS yang satu ke TPS lain, kemudian bersama-sama kita menolak politik uang, tidak menerima uang baru kemudian memilih, tapi kita memilih dengan hati nurani kita masing-masing siapa pemimpin yang kita anggap layak memimpin Bovendigul ini 5 tahun ke depan. Konsekuensi daripada memilih menggunakan hak pilih orang lain, mencoblos lebih dari 1 kali, itu dapat dipenjara. Hukuman paling rendah itu 3 tahun, itu paling rendah, dan itu ditetapkan di dalam ketentuannya seperti itu. Dan paling tinggi itu 6 tahun. Jadi kalau kami terbukti maka hukuman kita kami sudah tahu itu sudah. Paling rendah 3 tahun, paling rendah 6 tahun. Jadi dia akan bermain di angka itu. Jadi hukumannya cukup tinggi. Sehingga pada pemilihan kali ini saya harapkan pemilih kita bijak untuk silakan menggunakan hak pilih. Karena memilih itu hak, jadi tidak boleh ada intervensi siapapun. Jadi gunakan hak kita itu dengan bebas intervensi dan salurkan hak pilih kita sesuai dengan harapan dan hati nurani kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Baik, selamat siang. Silakan dari pihak Polres untuk menyampaikan pesan himbauan pilkada kita yang damai. Baik, kami dari pihak kepolisian, dalam ini Polres Bovendigul, menghimbau kepada seluruh masyarakat Bovendigul supaya menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan pastikan Anda menggunakan hak suara dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, hindari provokasi dan ujaran kebencian ujaran kebencian terhadap oleh berita-berita yang berita sifatnya tidak pasti atau hoax. Kemudian yang ketiga, patuhi aturan dan hukum
yang berlaku semua bentuk pelanggaran hukum selama proses pilkada serentak. Kemudian tegas kemudian apabila terjadi sesuatu, maka pihak kepolisian dalam hal ini Polres Bovendigul akan mengambil langkah-langkah tegas. Kedua, dukung pilkada yang bersih dan transparan, dan mari kita dukung pelaksanaan pilkada ini jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pilkada adalah pesta demokrasi yang harus dirayakan dengan sukacita. Keenam, apabila mengalami atau mengetahui terjadinya tindak pidana pemilu, agar segera masyarakat melaporkan ke Polres Bovendigul, dalam hal ini Gakundu, dengan nomor pengaduan 0821 9823 3185. Saya ulangi, nomor pengaduan 0821 9823 3185. Kalau tingkat polsek mungkin bisa langsung dilaporkan ke polsek. Saya kira demikian, Pak. Baik, pendengar, pemirsa, dan juga hadirin yang tentunya masih bersama kami di siang hari ini. Itulah tadi obrolan pasca pemilu kita menuju pemilu damai. Di sini kami kembali tekankan dari narasumber dan juga pihak kepolisian bahwa kita bersama-sama menjaga kedamaian di atas tanah Digul ini bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur pimpinan pemerintah, DPR sudah hadir bersama-sama untuk memberikan rasa aman itu tetap ada di tengah masyarakat. Saya Yoris Goden, salam. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, Bovendigul bicara menyangkut pilkada, tentu ini tensi politiknya berbeda dengan pelaksanaan Pileg maupun juga Pilpres Februari lalu. Oleh sebab itu, mari kita satukan hati, satukan tujuan kita, merajut kedamaian di negeri Bovendigul sehingga pelaksanaan pilkada yang tinggal menghitung hari lagi ini bisa berjalan damai sebagaimana yang kita harapkan. Saya mewakili tim kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit asli
aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya, budaya, alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya